Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 38. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38.
Topik dari ayat emas renungan kita adalah mengetahui kehendak Allah adalah sebuah harta karun. Melakukan kehendak Allah adalah sebuah hak istimewa. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Panggilan Saat Ini. Kisah inspiratif. Kehidupan Ibu Yesus itu sederhana. Ia melakukan tugas-tugas yang juga dilakukan oleh wanita lain seusianya. Belajar bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya nanti. Tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang kehidupan luarnya, setidaknya tidak diungkapkan di dalam kitab suci. Namun betapa indahnya harta karun yang tersembunyi di dalam sikap Maria, saat malaikat memberitahukan bahwa anaknya akan disebut anak Allah, ia menjawab, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Jawaban Maria mengandung segala yang diminta oleh Tuhan, yaitu penyerahan jiwa yang murni dan sederhana kepada kehendak-Nya. Inilah rahasia kerohanian Maria yang dalam. Ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah pada saat itu dan menerima karunia untuk melakukan apa yang diminta Allah darinya. Apakah yang diminta oleh Allah untuk Anda kerjakan? Barangkali Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang besar atau hal yang biasa. Anda mungkin diminta untuk menanggapi sebuah perintah kitab suci dengan aktif, atau untuk berserah dengan sabar terhadap penderitaan saat ini. Apa yang dirancangkan oleh Allah untuk kita alami setiap saat, merupakan hal paling kudus yang dapat terjadi pada kita. Demikian kata penulis abad ke-18, Jean-Pierre de Caussade. Apakah Anda mampu menerima setiap momen dengan rasa syukur dan penyerahan diri? Dapatkah Anda menjawab Tuhan seperti kata Maria kepada sang malaikat, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu"? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapakah Allah dalam kisah kelahiran Yesus? Pada hemat saya, Allah adalah pribadi yang menghargai pribadi lainnya. Meski Maha Kuasa itu berarti semua ciptaan harus takluk kepadanya. Namun Allah merasa perlu menyuruh Gabriel untuk meminta izin Maria. Dia Sang Maha Kuasa. Lagi Maha Berdaulat itu tidak menjadikan Maria sebagai objek yang bisa diperlakukan sekehendak hati. Allah merasa perlu mengetuk pintu dahulu. Perhatikan catatan Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 26-27. Perhatikanlah, Maria tidak langsung mengandung dari Roh Kudus. Allah merasa perlu mengutus Gabriel untuk memberitahukan rencana besarnya kepada Maria. Sejatinya, demikianlah pola yang dilakukan Allah tak hanya kepada Maria, tetapi juga Zaharia. Allah menghargai kehendak bebas manusia. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan kehendak-Nya. Tidak, manusia sendirilah yang harus memilih. Lukas mencatat, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28. Kata salam yang dipakai di sini bukan sembarang salam. Menurut Paus Emeritus Benedictus,
Lebih tepat diterjemahkan dengan bergembiralah. Mengapa Maria harus bergembira? Sebab dia dikaruniai. Dalam BIMK tertera, yang diberkati Tuhan secara istimewa, Maria adalah pribadi pilihan. Dan itulah alasan baginya untuk bergembira. Maria terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya. Reaksi Maria berbeda dengan reaksi Zaharia. Zaharia terkejut dan menjadi takut. Menarik disimak perbedaan dari keduanya. Sang imam terkejut dan menjadi takut, sedangkan perempuan biasa dari Nazaret terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Ketakutan memang manusiawi. Tetapi ketakutan juga merupakan tanda keberdosaan manusia. Ketakutan terjadi ketika seseorang merasa kenyataan mungkin akan berbeda dengan harapan. Tampaknya Allah memang tidak salah pilih. Maria agaknya pribadi yang percaya diri. Dia juga pribadi yang rendah hati. Dia tidak merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya. Orang menilai diri terlalu tinggi atau terlalu rendah sering dikuasai ketakutan karena dia merasa tidak aman sebab dia merasa orang akan terus mempertanyakan posisi dirinya. Dan tanggapan orang akan membuat dia takut setengah mati. Dan Gabriel pun langsung mengomunikasikan visi Allah kepada Maria. Gabriel menjelaskan bahwa Allah mempunyai visi dan ingin Maria terlibat dalam visi Allah itu. Menarik disimak, Allah mengomunikasikan visinya dan ingin melibatkan manusia dalam merealisasikan visinya. Mungkin karena kerendahan hati Allah itulah, di samping ingin menempatkan diri pada tempatnya, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Memiliki hati seorang hamba adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Berhati hamba artinya taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena esensi hamba adalah pelayan. Orang yang sepenuhnya taat pada perintah tuannya. Jadi hati hamba dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Suatu ketika Maria menerima pesan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang bayi. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 31. Setelah mendengar perkataan itu berkatalah Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lukas 1 ayat 34. Apa yang dipertanyakan Maria adalah hal yang wajar. Secara logika mana mungkin ia bisa mengandung? Karena ia belum bersuami. Apa kata orang nanti? Ia pasti akan menjadi bahan pergunjingan banyak orang dan dipandang rendah. Ini adalah perkara yang tak mudah untuk diterima dan dipahami. Bagaimanapun juga dan yang pasti tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Satu hal yang teramat penting dan patut menjadi perhatian adalah sikap hati Maria pada waktu ia menerima pesan dari Tuhan tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat Gabriel bahwa ia beroleh kasih karunia dan Tuhan, Maria memberikan respons yang luar biasa. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekalipun tak masuk akal dan sulit diterima oleh nalar,
Maria mau belajar untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Inilah ketaatan yang sesungguhnya, ketaatan tanpa disertai persungutan dan perbantahan. Banyak orang Kristen seringkali melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, berusaha menghindar disertai dengan berbagai dalih atau alasan untuk tidak taat kepada kehendak Tuhan. Mau taat asalkan Tuhan menjawab doa-doa kita, mau taat asalkan Tuhan meluputkan kita dari masalah, mau taat asalkan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Rasul Paulus menasihati, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Hamba yang berkenan kepada Tuhan adalah hamba yang mau taat tanpa syarat. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru,
Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.